Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat sehat kita ketemu. Dan hari ini insya Allah ada waktu yang sangat simpel atau sedikit tapi insya Allah bermanfaat. Ya di sela-sela waktu kita istirahat. Ya karena memang Allah berikan ujian dan pasti di balik ujian itu adalah ilmu yang insya Allah kita bisa dapatkan. Nah sahabat sehat, kali ini insya Allah saya akan mengajarkan beberapa tutorial. Nah supaya stamina kita tetap terjaga, fisik kita tetap kuat. Ya walaupun cuaca hari ini Masya Allah ya kelembapan tinggi, angin cukup kencang, dan wabah-wabah penyakit pasti akan muncul. Tidak hanya yang kita kenal hari ini corona, tapi paling tidak ada penyakit batuk panjang ya karena angin dan kelembapan ini yang menyebabkan kondisi fisik kita atau imun kita turun. Nah sahabat sehat, insya Allah di sini kita perlu siapkan beberapa hal ya, bahan-bahan yang mudah kita dapatkan dari dapur rumah kita. Nah salah satunya adalah, sini kita lihat, yang pertama adalah kayu manis. Ya kayu manis harus disiapkan, paling tidak 2 batang kayu manis ini kita pecah jadi 3. Ya udah gitu jahe. Ya jahe kita ambil, kita bersihkan juga. Nah cengkeh, kita ambil sekitar 9 cengkeh. Nah sama kapulaga, ya kapulaga juga sekitar 9. Nah yang pertama, air ini kita akan siapkan dipanasin. Ya kita masukkan di kompor. Bismillah, kita nyalakan sampai, kalau bisa menggunakan api kecil sahabat sehat ya, api kecil. Lalu kita masukkan cengkeh, kita masukkan kayu manis, kita masukkan kapulaga ya. Nah ini jahenya insya Allah kita geprek ya, kita geprek terlebih dahulu yang lebih bagus. Nah kita masukkan jahe yang sudah digeprek ya dengan api yang seharusnya api yang kecil sekali. Nah sekitar 20 sampai 25 menit, jadi sampai mendidih, dan itu dibiarkan terlebih dahulu ya dengan api yang sangat kecil, sehingga nanti semua kandungan-kandungan yang ada di dalam cengkeh, kapulaga ya udah gitu kayu manis dan jahe, nah semuanya bisa meresap di air tersebut. Nah setelah nanti air ini mendidih, nah maka kita ambil, kita angkat. Ini apinya api kecil sekali ya, kita angkat. Bismillah. Nah di sini kita siapkan beberapa tempat. Nah di sini juga ada gelas ya sahabat sehat, tuh gelas. Terus kita siapkan, jadi kalau bisa racikan ini dibagi 2. Jadi racikan ini dibagi 2, yang sebagian adalah untuk kita minum, jadi kita tuang di gelas sebagian. Nah ini bisa kita tuang di gelas. Jadi sebagian kita tuang di gelas, ini bisa ditambah pemanis ya, salah satunya memang bisa dengan madu atau gula aren. Nah ini buat diminum pagi sama sore. Nah yang ini, nah ini kita hirup, jadi karena aromaterapi, jadi kalau ada pakai anduk ya, kita kerukupan. Nah uapnya kita ambil, nah tarik ya sampai menghirup maksimal, jadi dari saluran pernapasan kita, dari hidung kita tarik maksimal, nah buang lewat mulut, tarik buang, tarik buang, tarik buang sampai uapnya habis ya. Jadi kalau bisa pakai anduk, jadi pakai anduk kita kerukupan supaya uapnya nggak kemana-mana. Nah jadi itu bisa dilakukan. Nah terus sahabat sehat, nah setelah kita lakukan ini, kita lakukan pagi dan sore, nah kita juga harus melakukan yang pertama adalah harus banyak minum air hangat ya. Kondisi kayak gini kita butuh cairan yang banyak, jadi minum air hangat ya sebanyak mungkin, sesering mungkin, biar aja kita jadi beser, karena ini juga bisa menghilangkan atau menurunkan panas di dalam tubuh kita. Jadi minum air hangat rutin terus ya, air hangat supaya tidak dehidrasi. Nah yang kedua ya, bisa ditambah dengan madu
ya ditambah madu. Jadi jenis apapun madunya ya, yang pasti madu yang berkualitas. Nah, yang berikutnya makanan, nutrisi juga tetap harus diperhatikan sahabat sehat. Jadi nutrisi, nah orang yang sedang sakit memang biasa sulit untuk selera makan, tapi tetap harus kita paksakan. Nah, ada beberapa nutrisi kalau bisa sahabat sehat, misalnya beli ayam kampung bisa dibuat sup, dan supnya ini dibanyakin rempah-rempah ya, walaupun dia nanti seleranya hanya makan kuahnya saja, tapi paling tidak rempah-rempah di dalam sup ini. Jadi nanti dibanyakin cengkeh, dibanyakin kapulaga, dibanyakin jahe ya, udah itu bunga lawang. Nah, ini kita bisa maksimalkan supaya apa, energi akan cepat kembali, cepat pulih ya. Jadi sup rempah-rempah itu kita harus buat untuk kita bisa konsumsi sesering mungkin. Jadi kalau satu ekor ayam itu bisa kita jadikan sup ya, dan kita bisa makan kaldunya atau kuahnya atau ya bersama dengan ayamnya, dan ini insya Allah sangat manfaat sekali. Nah, yang berikutnya apalagi yang harus kita lakukan sahabat sehat? Nah, harus melakukan ya, kalau tadi air sudah, air hangat sudah, makanan nutrisi sudah. Nah, olahraga, nah berjemur di pagi hari ya, sekitar jam setengah 8, jam 8. Nah, kalau bisa kita betul-betul bisa berjemur full sekitar 15 sampai 20 menit ya, sambil menggerak-gerakkan atau olahraga ringan ya. Bisa kita tekan telinga kita, bisa kita tekan hulu hati kita ya, supaya apa, terbentuknya sistem imun kita dengan segera. Nah, dan yang terpenting lagi adalah di waktu subuh. Nah, di waktu subuh sahabat sehat, kalau bisa di waktu subuh kita keluar rumah ya, setelah habis salat subuh, misalnya di rumah agak berat memang karena kondisi biasa sesak. Nah, nafas kita juga biasa tidak maksimal, dan yang kedua masih agak kurang fit atau menggigil. Nah, tapi usahakan kita bisa keluar dan melakukan terapi ya, melakukan terapi. Dan ini insya Allah kalau kita bisa lakukan di waktu subuh atau ba'da subuh, nah ini nafas cepat plong ya. Jadi saluran pernapasannya seperti ini, dan dadanya yang tadinya sesak ya, insya Allah cepat teratasi. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita tarik nafas panjang lewat hidung, nah sampai busungkan dada, jadi terasa sakit biasa di dada. Nah, buang lewat mulut, tarik, buang, tarik, buang. Lakukan seperti itu dan sampai busungkan dada, dan lakukan buang terus, tarik buang, tarik buang. Jadi tarik lewat hidung, buang lewat mulut, dan bergantian tarik lewat hidung, nah buang lagi lewat hidung sambil dihentakkan. Dan ini lakukan sekitar 10 kali hitungan ya, kita berulang-ulang kali, 10 kali dari hidung buang hidung, dan 10 kali juga dari hidung buang ke mulut. Nah, ini insya Allah sangat bermanfaat, dan yang pasti oksigen di dalam darah kita akan berkembang ketika kita menghindari kepanikan. Jadi jangan panik, lakukan dengan tenang dan tetap berikhtiar dan tawakal kepada Allah, karena iman yang baik disitulah sistem imun kita akan terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.